Bismillah, dah Pak, siap. Siap. Selamat malam Pak Topik. Selamat malam Pak Adi. Ini sepertinya Pak Topik agak ada kegundahan, gelisah-gelisah di wajahnya. Ada apa ya Pak Topik? Nggih Pak Adi, apa? Ya mungkin ada hal yang saya pendam gitu. Dan ini mungkin waktu yang tepat untuk sharing dengan Pak Adi, gitu Pak. Ini Pak berkaitan dengan saya tuh ada sedikit apa ya kegelisahan terkait dengan pembelajaran di kelas saya gitu. Dimana saya mengamati kok anak-anak ini kurang aktif gitu Pak. Jadi menurut Pak Topik ini, apa yang bisa digali dari kegiatan yang tadi Pak Topik ceritakan itu yang kurang aktif itu Pak? Nggih Pak. Jadi kurang aktifnya itu saya melihat khususnya pada keterampilan anak dalam bertanya, dalam mengemukakan pendapat itu kok masih kurang gitu Pak. Semisal saya melemparkan pertanyaan, itu kok mereka juga kayak meresponnya kayak gaugahan pasif seperti itu. Jadi yang saya rasakan seperti itu Pak. Jadi anak itu kurang dalam memiliki keterampilan mengemukakan pendapat itu mungkin. Terus menurut Pak Topik itu anak yang susah mengeluarkan pendapat itu biasanya duduknya itu di belakang atau di depan atau sudah jadi satu dengan kelompok Pak? Sejauh ini Pak Situasinya. pembelajaran ya sudah pernah sih saya melakukan pembelajaran dengan diskusi itu. Namun ya kembali lagi itu apa pembelajaran klasikal seperti biasa seperti itu. Dan kalau saya amati dari anak-anak yang susah atau kurang bisa mengemukakan pendapat itu ya terlebih anak-anak yang duduknya di posisi belakang itu Pak biasanya. Terus anak-anak yang ya yang cowok dan yang seperti itulah karakternya gitu. Padahal mereka kalau misalnya tes tertulis itu juga bisa Pak. Cuma kalau pas mengungkapkan pendapat misalnya pas dia mempresentasikan itu kok masih harus nuntun banget gitu loh. Oh begitu ya. Terus kira-kira itu Pak Taufik, dari anak-anak yang tadi Pak Taufik ceritakan yang susah mengungkapkan pendapat itu, apakah anak-anak itu memang ada semacam kecenderungan malu atau gimana ya Pak Taufik? Kalau hasil observasi saya itu memang ya memang beberapa anak mengingat saya kan ngajar di kelas di jenjang SMP Pak. Ya. Apalagi yang kelas 7 tuh bawaan dari SD masih kental banget itu memang kemandirian mereka belum terbentuk dan itu juga berpengaruh pada saat mereka itu mengungkapkan pendapat atau bertanya itu ada rasa kok kayak malu, misalnya takut salah, nah seperti itu Pak. Terus lalu Pak Taufik sudah menggali itu anak-anak yang takut salah itu memang yang disampaikan Pak Taufik yang karena yang kelas 7 itu mungkin baru masuk di tingkat Ya. kelas 1 mungkin diantaranya mungkin yang menyebabkan sudah diketahui apa tadi yang menyebabkan eh ini Pak, yang pernah mungkin saya yang iya, kelas 7 itu. nggih. Jadi pernah saya amati juga bahwa anak-anak yang dalam tanda kutip masih memiliki keterampilan menyampaikan pendapat yang kurang itu, keterampilan bertanya yang kurang itu, saat mereka berbicara ataupun berbagi dengan temannya itu kayaknya mereka biasa saja, mereka dapat mengemukakan pendapatnya gitu. Nah, itu yang mungkin
Harus saya gali gitu Pak ya, kenapa kok anak ini kalau dengan temannya kok ya sepertinya lancar-lancar aja gitu. Kalau boleh tahu Pak Topik, apakah anak itu pernah bercerita tetap di materi guru yang lain juga seperti itu atau hanya di materi Pak Topik saja ya, anak-anak yang punya rasa malu itu? Pernah sih Pak saya sharing dengan beberapa guru gitu, mereka juga keluhannya sama, kok anak ini kok masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapat, dalam bertanya kayak gitu. Nah, ada juga referensi dari guru terkait dengan misalnya coba Pak anak-anak itu dilibatkan secara berkelompok gitu. Karena saya juga ngecun ini Pak, tadi kok saran apa, ketika anak-anak itu dengan temannya kayaknya mereka bisa mengeluarkan segala kemampuan itu, mereka bisa bertanya, bisa mengungkapkan pendapatnya dalam obrolan dengan kelompoknya itu, seperti itu Pak. Berarti kriterianya mungkin anak itu kategori bisa bisa ngomong di depan umumnya ketika ada teman yang se apa ya, enak tuh gimana ya, Iya Pak, kriterianya iya anak Bang. itu gimana Pak? Iya, kemungkinan dengan berkelompok itu, Pak, dengan mereka belajar secara berkelompok itu memungkinkan anak untuk menumbuhkan potensi mereka berkaitan dengan tadi, mereka bisa bisa berbagi dengan teman dengan menyampaikan pendapatnya, bisa saling merespon masukan dari teman. Ah, yang saya lihat seperti itu, Pak Adi. Dan mungkin saya belum menghadirkan pembelajaran yang seperti itu di kelas-kelas saya gitu. Nah, kalau tadi saya melihat anak itu bisa ngomong di depan umum ketika pembelajaran yang lain atau diskusi lain itu kan nanti juga memudahkan Pak Topik untuk melihat anak itu punya bakat untuk kemampuan yang bisa digali ya Pak Topik itu ya. Iya, Pak. Nah, sekiranya anak-anak yang kategori itu nantinya itu mau dipisah atau bagaimana Pak Topik untuk pendalamannya itu? Iya, Pak. Kemungkinan saya Untuk pengen tanggung jawabnya anak itu. iya, Pak. Jadi dari hasil itu identifikasi saya terkait dengan keberagaman anak-anak itu dengan kemampuan yang beragam itu saya mau mencoba menerapkan pembelajaran dengan berkelompok gitu, Pak. Harapannya dengan pembelajaran kelompok itu akan memancing dari keterampilan-keterampilan anak itu Pak, agar mereka bisa itu tadi, tidak malu-malu saat menjawab pertanyaan dan juga mereka dengan memiliki kecakapan yang layak ibaratnya untuk bisa menyampaikan pendapat mereka, terus berperilaku yang asertif, mereka merasakan apa, mereka juga mampu menyampaikan apa yang mereka rasakan, seperti itu. Jadi yang mau saya terapkan kemungkinan itu Pak, model pembelajaran berkelompok gitu ya. Jadi rencana sekarang Pak Topik bisa menyelesaikan masalah dengan cara pembelajaran berkelompok itu ya. Iya Pak, rencananya mau seperti itu. Terus nanti kira-kira anak yang nanti diharapkan Pak Topik itu secara berkelompok itu bisa menyelesaikan masalah yang kebuntuan yang ini ya Pak Topik ya, kebuntuan anak untuk aktif kembali itu. Dengan cara berkelompok itu bisa terjawab betul ya. Eh, Menurut saya iya Pak, dari apa hasil itu observasi identifikasi saya selama pelajaran, kemungkinan anak juga
akan bisa meningkatkan keterampilan menyampaikan pendapat mereka setelah berkelompok. Karena mereka kan nantinya akan berinteraksi dengan temannya dalam satu kelompok itu. Harapannya nanti akan memperkuat, oh yang tadinya malu-malu, tadinya yang masih ragu akan dikuatkan oleh temannya, seperti itu mungkin. Berarti sudah mendapatkan ya Pak Topik, mendapatkan rencana terbaik untuk Pak Topik untuk menghadapi masalah anak yang cenderung susah menyampaikan pendapat ya. Iya Pak. Terus nanti ketika anak sudah bisa dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, terus akan dikembangkan di kelas lain atau bagaimana Pak Topik? Mungkin di kelas lain, di kelas tingkatan atasnya yang tadi disampaikan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu mungkin kasusnya sama ya? Iya Pak, jadi berkaitan dengan rencana tadi, rencana aksi saya, kemungkinan akan pertama saya terapkan dulu di kelas-kelas bawah, kelas 7 dulu Pak. Terus nanti akan coba saya refleksikan kalau memang dengan penggunaan metode berkelompok itu dapat membantu siswa dalam mengungkapkan pendapatnya, nanti akan saya terapkan di kelas-kelas yang lain, seperti itu Pak Adi. Berarti sudah ketemu ya rencana untuk membuat anak menjadi aktif kembali ya? Iya Pak, terima. Ini tadi sharing ini tadi mencerahkan gitu ya. Ya mungkin dari saya Pak Topik, mungkin kita cuma saya sebagai teman memberikan ya sedikit refleksi atau Pak Topik itu memang punya potensi untuk membuat anak aktif kembali. Ya. Iya, siap Pak. Akan saya coba segera laksanakan di minggu-minggu ini Pak. Nah, mungkin itu saja Pak Topik. Atau ada hal lagi yang perlu kita diskusikan? Atau barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan kiranya tentang anak yang tadi menyangkut tidak bisa ngomong di depan umum atau aktif, ada lagi nggak? Paling nanti dalam pelaksanaannya Pak, saya mau mengajak teman, rekan sejawat saya untuk Betul. bagaimana nanti menjaga komitmen dari rencana saya itu. Kemudian rencana ini akan saya terapkan di pekan depan secepatnya. Dan saya juga terima kasih pada Pak Adi nih, dengan sharing ini saya merasa tercerahkan gitu ya Pak ya. Jadi Ya ketemu semoga jalan keluar nanti. Ya, nanti penularan di teman yang sejawat bisa dengan teknik Pak Topik yang menemukan cara-cara berkelompok tadi bisa ditularkan di rekan sejawat. Saya tunggu nanti berbaginya praktek baik Pak Topik. iya siap Pak. Nanti saya juga akan sharing lagi ya Pak. Iya ya. Dan apa yang sudah saya lakukan ini Pak, evaluasi lagi. Ya. Ngapunten ya Pak Topik, ini waktunya ini. Oh iya Pak. Siap. Terima kasih Pak Adi atas kesediaan untuk coaching hari ini. Ya, sama-sama Pak Topik khususnya hari ini, semoga kita menambah wawasan baru. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 15 menit.